di bulan Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan beberapa hal. Ada yang diwajibkan, ada yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya yang kita kenal dengan hari ibadah haji ya. Ibadah haji itu sepakat ulama apapun bentuk mazhabnya mengatakan bahwasanya haji itu wajib ya, fardu ain, termasuk salah satu rukun Islam yang harus kita kerjakan ketika kita mampu. Walaupun mungkin tahun ini ada sebagian kaum muslimin belum sempat untuk melaksanakan ibadah haji ya. Namun sebagian mereka melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan nanti kita pun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dengan mudah Pak ya. Dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari wabah, jauh dari penyakit. Nah, termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebagian ulama mengatakan adalah sunnah yang bisa kita kerjakan bukan hanya untuk orang haji, tapi orang-orang di luar yang melaksanakan ibadah haji, yaitu berkurban ya. Nah, kurban ini sudah kita ketahui hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang mengikuti ya pendapat salah satu imam mazhab Imam Syafi'i. Semua ulama ini berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun menurut mereka ada yang lebih kuat. Maka termasuk Imam Hanafi mengatakan kurban itu termasuk wajib, menunjukkan begitu besar ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban. Ingat, orang yang mampu berkurban. Nah, termasuk kita disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalilnya pun ada ya. Karena kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan mengambil dari hadis Nabi yang berbunyi umirtu bin nahri, aku diperintahkan kata Nabi untuk menyembelih di bulan Zulhijjah ini ya, berkorban. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa sunnatun lakum, dan itu kurban disunnahkan buat kalian. Jadi sunnahnya pun tingkat agak tinggi ya, sunnah muakkad yang sangat ditekankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib untuk Nabi, sunnah untuk kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam menjalankan kurban ini sebuah ibadat ya, ibadat harus sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menggugurkan ibadah-ibadah tersebut ada rukun syarat yang harus kita penuhi. Ketika kurang daripada rukun syarat ibadat, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngitung pahala, ya pasti berpahala, sedekah apapun bentuknya pahala, tapi tidak menggugurkan sunnah kurban kita. Tambah lagi kemarin ya, apabila dinazarkan kita melaksanakan kurban tidak sesuai dengan yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kurban kita tidak dianggap. Baik bentuknya kemarin hari-harinya, salah satu harinya yaitu apa? Kita melaksanakan kurban di hari 10 Zulhijjah setelah melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian kita selesai melaksanakan 2 khutbah yang singkat, itu waktunya. Baru kita melaksanakan kurban yang disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata beliau orang tersebut melaksanakannya sesuai tadi, maka faqad asaba sunnatana, mereka melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka menyembelih sebelum waktu salat ya, mungkin dikarenakan sakit hewan tadi tidak memungkinkan ditunggu sampai selesai salat, sehingga mereka sembelih itu hewan kurban, maka tidak dianggap kurban ya. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut daging qaddamahu li ahli, yang ia sediakan untuk keluarganya. Halal daging tadi ya, tapi tidak dianggap
korban. Jadi patokannya waktu menyembelih yang kita bahas sekarang, waktu menyembelih ba'da tulu'i syamsi. Kapan? Setelah terbit matahari yauman nahari, pada waktu apa? Waktu Idul Adha 10 Zulhijjah, ya 10 Zulhijjah di situ. Wa mudiya qadrak'atin, dan berlalu 2 rakaat salat Idul Adha. Wa khutbataini khafifat, dan 2 khutbah yang singkat. Nah, ketika selesai semua, maka baru kita menyembelih hewan tadi. Ya. Kalau kita melaksanakan sembelihan seperti itu, nah kita termasuk melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum tadi, maka tidak dianggap korban. Nah, sampai kapan kita boleh menyembelih hewan korban ini? Sampai 13 Zulhijjah. Karena kata Nabi, kullu ayyamit tasyrik zabhun, ya. Semua hari tasyrik itu hari menyembelih boleh. Ketika mungkin nanti kita ada kelebihan rezeki, ada keluasan rezeki, tanggal 11 Zulhijjah masih boleh. Tanggal 12 masih boleh, tanggal 13 boleh, tapi nak dibagi ke mana? Tapi masih boleh, secara boleh-boleh, ya. Serahkan kepada orang yang bisa menyalurkan daging-daging tersebut. Intinya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hari tersebut hari masih boleh kita berkorban. Misal ada tetangga kita minta potong kan, tanggal 13 yang bisa motong dipotong kan, masih dianggap korban? Tak, masih. Kalau lewat tanggal 13 Zulhijjah, ya tidak dianggap lagi. Kalau dihitung-hitung pahala, ya dapat pahala tetap. Kalau bisa disimpan dulu. Kalau di ujung lah, bukan di waktunya. Kumpulkan, simpan untuk tahun berikutnya untuk kita berkorban, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yajibu tasadduqu bi syai'in min lahmiha nai'an, ya. Kemudian termasuk disunnahkan, ya, diwajibkan tersedekah dengan daging tadi nai'an, dalam keadaan apa? Mentah kemarin, ya. Dalam keadaan mentah, tidak boleh dimasakkan. Nah, inilah perbedaannya dengan akikah, ya. Termasuk apa? Sunnah kemarin apa? Termasuk syarat yang belum kita jelaskan adalah niat, ya, niat kemarin. Nah, kata guru kita tanyakan lagi di dalam kitab yang lain juga, ya, kalimat apa? Haza minka, pada hazihi minka wa ilaika, ya, fataqabbal minni, ya. Kalau kita yang berkorban, kalau untuk orang fataqabbal min sipulan. Nah, ini termasuk untuk guru kita, ya, kata sahabat kita, ya, yang namanya guru kita walaupun mereka mengajarkan satu huruf itu termasuk guru, ya. Kakak kelas kita buka dari kitab tadi, maka itu termasuk doa, bukan termasuk niat. Yang namanya niat itu ada kalimat nawaitu. Ya, nanti misal Bapak menjadi tukang potongnya, tadi dibaca termasuk doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi motong hewan korban, beliau mengatakan hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal min Muhammad, ya, maka terimalah dari Muhammad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ali Muhammad wa ummati Muhammad, Nabi Muhammad. Pedulinya dengan kita umat beliau yang tidak bisa berkorban lah dikorbankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang maaf dijadikan dalil juga satu korban untuk sekampung, untuk sebulan, tahu, sekampung senegara, ya. Padahal maaf, yang nama korban itu ada ukurannya, badana ansabah, kata Nabi Baqarah ansabah. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika amal Hudaybiyah, ya, waktu di Hudaybiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembeli dan beliau mengatakan, ya, badana itu onta ansaba'ah untuk 7 orang, wal baqara ansaba'ah, dan sapi itu untuk 7 orang. Sapi ke onta ke 7 orang, masa kambing untuk sekampung, ya, kambing untuk satu keluarga. Tapi tadi dalil mereka, Rasulullah ketika motong, ya, 2 kambing yang besar, beliau mengatakan hazihi, ya,
Fataqabbal min Muhammad, terimalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, keluarga Rasulullah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap ketika kita ada kemampuan, kita wajib berkorban bagi mazhab Hanafi. Sunnah berkorban bagi menurut pendapat Imam Syafi'i. Nanti jadikan dasar, Rasulullah dia sudah ngorbankan, tidak perlu lagi, jangan. Ya, tetap Rasulullah merintahkan Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah untuk melakukan yang namanya kurban, ya. Jadi niatnya macam mana? Ya seperti kita lah, bakso Indonesia gue boleh. Yang penting niat itu dalam hati. Nawaitu an azbaha, aku niat menyembelih apa tuh, lidohayati fulan, ya, untuk lidohayati, untuk korbanku. Ya, kalau kita akikah sama dengan akikah, li akikoti, ya, untuk akikah. Nah balik ke kalau kita korban lidohayati, ya, masnun misal korban sunnahku, ya, atau lidohayati masnun li pulan siapa namanya, sebutkan si pulan. Kalau tidak bisa, ya bahasa Indonesia, aku niat menyembelih, ya, korban sunnah untukku, ya, untuk si pulan, boleh. Aku niat menyembelih korban, ya, menyembelih korban sunnah. Untuk siapa? Untuk si Ali misal, untuk si Umar misal. Kalau yang berkorban tadi adalah Ali atau Umar. Kalau yang berkorban kita untuk korbanku, korban sunnahku. Nah itu niatkan, ya. Sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian kita baru doa tadi, Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minni, ya. Kalau untuk si pulang tadi fataqabbal min siapa, ya, sebutkan. Nah biar sempurna, doa kita baca, niat kita baca. Kalau kita ngembek sebagian, takut ini bagian doa, maka tidak dianggap niat. Kalau tidak niat, maka tidak cukup syarat sehingga tidak dianggap kurban, ya. Karena semua itu perlu apa? Niat, ya. Likulli imri'in ma nawa, setiap sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau tidak ada diniatkan, maka tidak dianggap ibadah, menjadi adat kebiasaan menyembelih seperti daging-daging biasanya. Diniat nanti, ya. Siapa bagian yang motong? Ya, niatkan nanti. Itu termasuk yang ditekankan, termasuk syarat kemarin. Ada kan kemarin masalah niat, nanya cuma nah itu termasuk doa, dan niat itu adalah nawaitu, aku niat, ya, menyembeli kurban untukku, ya, kurban sunnahku, kurban sunnah si fulan misalnya, karena Allah Ta'ala. Wala yajuzu bi syai'un minha, ya, maka tidak boleh menjual sebagian darinya. Dari apa? Daging hewan korban. Ini bagi orang yang berkurban. Orang yang tidak berkurban boleh kemarin. Termasuk misal maaf orang miskin, dia ini tidak hobi kambing, dapatnya kambing, boleh tidak saya jual? Ya boleh, untuk orang miskin be. Kalau untuk orang kaya, ya kata ulama tidak boleh dijual, disedekahkan, dihadiahkan kepada yang lain yang membutuhkan. Untuk kita biar keluar daripada hilaf, jangan dijual, ya, sedekahkan dengan yang lain. Kalau masalah boleh, ya boleh tadi untuk orang fakir, misal dia tidak makan daging tersebut, boleh untuk mereka menjual. Jangan kita panitia, kita mampu dapat 5 kilo, 7 kilo kita jual nanti, ya. Kalau bisa sedekahkan, ya, sedekahkan, mudah-mudahan amal si fulan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan maaf daging apa itu tidak boleh juga dijadikan apa upah, ya, upah apa misal bulunya, ya, tanduknya, jangan. Karena Sayyidina Ali pun dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, aku diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam
an aku ma'ala yadaihi, mengeluarkan dari tangan beliau, ya, menyerahkan apa, seluruh dagingnya, kulit-kulitnya, ya. Wa amarani an la u'tiyal jazzar minha, dan aku dilarang oleh Nabi dan memerintahkan aku Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi tukang apa, jazzar ini tukang sembelih, ya, tukang sembelih itu dari duit pribadi. Jadi bukan dari hasil daging tadi, bukan dari itu kulit, bukan dari itu tulang hewan korban tadi. Jadi Sayyidina Ali disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa duit pribadi, ini upah tukang potong. Nah, kita kan kadang-kadang, kalau bapak di sini insya Allah ada. Kalau yang tidak paham kadang-kadang dah upah kau kulit, ya, upah kau daging 2 kilo, mana tidak boleh di situ. Ya, wajib dia mengeluarkan duit pribadi dia. Alhamdulillah di sini saya duit pribadi. Biasa kadang-kadang yang apa, tukang potong itu udah diupah atau diupah dengan duit pribadi dari panitia. Nah, jawab hasil intinya jangan dari hasil daging tersebut, ya.